Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renal Andunga Saputra dengan NPM 2210095. Baik, di sini saya akan membacakan buku Filsafat Hukum dari Prof. Dr. Oce Salman yang berjudul Filsafat Hukum, Perkembangan dan Dinamika Masalah. Saya akan memulai mengenai bab pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Poin A, membincangkan istilah filsafat dan filsafat hukum. Sebagaimana pertanyaan tentang hukum selalu dimulai dengan apakah hukum itu, demikian juga dengan istilah filsafat hukum. Kita akan memulainya dengan perbincangan apakah filsafat hukum itu. Namun demikian, sebelum sampai kepada persoalan ini, mari kita terlebih dahulu membicarakan istilah filsafat. Hal ini sangat penting tentunya, mengingat berbicara filsafat adalah genus dari filsafat hukum itu sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin membicarakan filsafat hukum dengan meninggalkan peristilahan filsafat itu sendiri. Untuk itu, kita akan mulai membahas tentang filsafat ini. Filsafat, sebagai induk ilmu pengetahuan, memiliki pengertian yang cukup luas. Misalnya saja apa yang diungkapkan oleh Plato dijelaskan bahwa sebagai ilmu atau ajaran tentang kesenyataan abadi, atau sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles, yakni sebagai ilmu atau ajaran tentang kebenaran. Dengan demikian meliputi metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika, yang ruang lingkupnya paling tidak meliputi 4 hal, yaitu A. Apa yang dapat kita ketahui, B. Apa yang harus kita perbuat, C. Apa yang dapat kita harapkan, dan D. Apa manusia itu. Filsafat dalam lintasan sejarahnya selalu membahas problema sehari-hari atau situasi manusiawi. Dan dalam dasawarsa terakhir, perkembangan filsafat barat telah mencurahkan perhatiannya kepada sejarah filsafat atau pembahasan tentang istilah dan bahasa yang dipakai untuk memaparkan pikiran-pikiran. Pada tahap ini, dirasakan bahwa filsafat menjadi sangat berat dan semakin jauh dari realitas kehidupan sehari-hari. Filsafat menjadi pokok bahasan yang sulit untuk dipahami karena telah memalingkan dirinya dari realitas kehidupan yang nyata. Hal ini diungkapkan oleh Harold F. Titus tahun 1984 dengan beberapa pertanyaan fundamental, yakni apakah yang terjadi pada filsafat, kemudian yang telah memalingkan dirinya dari kehidupan pokok. Mengapa disiplin fundamental ini telah menjadi jauh dari perhatian manusia dan masyarakat, dan mengapa para ahli filsafat itu sendiri telah merasa puas menerima kedudukan itu. Ada 2 kemungkinan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pertama, bahwa kegagalan filsafat modern dapat ditafsirkan oleh karena terlalu memperhatikan alat yang dipakai untuk memecahkan persoalan. Pada akhir abad ke-20, ahli filsafat lebih suka memperhatikan analisis serta penjelasan dari pendapat-pendapat sains, sejarah, atau paham orang awam. Penjelasan dalam pengertian ini, filsafat tidak dapat memberikan pengertian baru. Ia hanya menjelaskan hal-hal yang telah ia ketahui. Kedua, ciri khas dari eksistensi atau keberadaan para filsuf atau ahli filsafat. Saat ini, mereka lebih sebagai anggota dari jurusan filsafat dalam sekolah tinggi atau jurusan tertentu di universitas. Sebagai guru profesional yang membingungkan, dan akhirnya timbul persepsi bahwa filsafat hanya memuat ide-ide rumit menjadi sederhana. Sehingga ahli filsafat saat ini menjelma menjadi seorang profesi seperti dokter, pengacara, atau pemain tenis, yaitu seseorang yang memperoleh gaji spesialis dalam bidang ide. Hal ini dikritik oleh Barrett tahun 1962 dengan mengatakan pekerjaan atau profesi filsafat tidak selalu mempunyai arti yang sempit dan spesial seperti sekarang. Pada zaman Yunani, karena keadaannya adalah sebaliknya. Yang ada bukan disiplin teoritis spesial yang dinamakan filsafat, akan tetapi sesuatu cara hidup yang konkret atau a concrete way of life.
suatu pandangan total tentang manusia dan alam yang menyinari ke seluruh kehidupan seseorang. Apakah filsafat itu? Kata filosofi diambil dari perkataan Yunani, yaitu philos, yang berarti suka atau cinta, dan sophia, yakni kebijaksanaan. Jadi, kata itu berarti cinta kepada kebijaksanaan. Suatu definisi filsafat dapat diberikan dari berbagai pandangan. Dalam tulisan ini akan disajikan paling tidak 5 pandangan atau 5 definisi untuk memberikan keluasan pemahaman tentang filsafat. Pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya secara tidak kritis. Kedua, filsafat adalah proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan yang dibedakan dari filsafat kritik. Keempat, filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Kelima, filsafat adalah sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Uraian di atas, sekalipun tidak begitu rinci menjelaskan tentang filsafat, namun sebagai sebuah gambaran, kita dapat melihat bahwa pengertian filsafat begitu luas dan digunakan oleh banyak orang untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada pada saat ini. Adapun istilah filsafat yang dikenal yang ada kaitannya dengan filsafat hukum antara lain legal philosophy, philosophy of law, legal theory, jurisprudence, kemudian reh filosof, dan lain sebagainya. Istilah-istilah tersebut dikemukakan oleh para ahli terkemuka, yakni Gustav Radbuch, Roscoe, Friedman, Patton, dan Bellerophon. Pengertian filsafat hukum pun ada berbagai pendapat, yaitu merupakan ilmu bagian dari filsafat yang objeknya hukum, menyangkut hati nurani, merupakan filsafat terapan dan praktis, merupakan filsafat teoritis, merupakan filsafat khusus yaitu hukum, merupakan subspesies, dan filsafat etika dan lain sebagainya. Pengertian ini dikemukakan oleh ahli seperti Aristoteles, Plato, Mohtar Kusmatmaja, Gustav Radbuch, para ahli dari dunia Anglo-Saxon, para ahli dari dunia Eropa kontinental, Bender Zevenbergen. Kemudian permasalahan filsafat hukum diantaranya meliputi yang pertama, masalah filsafat hukum, mengapa orang menaati hukum, mengapa negara berhak menghukum, hubungan hukum dengan kekuasaan, masalah pembinaan hukum, kemudian yang kedua, masalah hakikat hukum, yang didukung oleh teori-teori imperatif atau asal mula hukum, kemudian indikatif atau kenyataan-kenyataan sosial yang mendalam, kemudian ada optatif atau tujuan hukum, yakni keadilan. Yang ketiga, masalah konsepsi-konsepsi tentang hukum yang dikemukakan oleh para pendukung aliran dalam filsafat hukum, mulai dari aliran hukum alam, aliran positivisme hukum, mazhab sejarah, aliran sosial jurisprudence, aliran pragmatik legal realism, kemudian marxist jurisprudence, mazhab Unpad, dan antropological jurisprudence. Lanjut, B. Menjelaskan persoalan mendasar dari filsafat hukum. Peristilahan, adanya legal philosophy mengundang komentar antara lain dari Mohtar Kusmatmaja. Beliau mengatakan bahwa legal philosophy tidak sama dengan filsafat hukum. Istilah filsafat hukum sebaiknya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa asing yakni philosophy of law atau reh filosofi. Selanjutnya, istilah legal dan legal philosophy sama dengan undang-undang atau secara resmi, jadi kurang tepat sebagai pengertian atau peristilahan yang sama dengan filsafat hukum. Hukum bukan hanya undang-undang dan hukum bukan hal-hal yang sama dengan resmi belaka. Pengertian filsafat hukum sangat beragam. Dapat disebutkan di antaranya adalah A. Filsafat hukum merupakan ilmu. Ya, hal ini dikemukakan oleh para filosof seperti Plato dan Aristoteles. Ilmu di sini diartikan sebagai kegiatan berpikir. B.
Filsafat hukum berkaitan dengan persoalan nurani manusia sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbuch. Mohtar Kusmatmeja mengatakan bahwa filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat yang objeknya khusus umum. Jadi, filsafat hukum jika dikaitkan dengan pendapat Aristoteles tersebut merupakan bagian dari filsafat etika. Etika sendiri adalah tingkah laku manusia yang baik dan yang buruk, yang erat hubungannya dengan filsafat hukum, dan skema filsafat tersebut di atas adalah filsafat logika dan etika. Logika mengenal pengertian hukum sebagai etika adalah tingkah laku manusia yang diatur oleh norma hukum. Filsafat hukum merupakan filsafat khusus. Hal ini dikemukakan oleh Zevan Bergen. Jika kita analisa, ada juga yang mengemukakan khusus yang lainnya seperti filsafat agama, kesopanan, serta kesusilaan. D. Filsafat hukum merupakan filsafat terapan. Hal ini dikatakan oleh Joachim Friedrich bila kita analisa bahwa filsafat hukum dapat diterapkan di dalam masyarakat dengan cara menyusun teori hukumnya. Seperti kita ketahui, teori hukum itu sendiri menyangkut berbagai dasar-dasar bagaimana menyusun hukum positif. Jika kita ambil di Indonesia, filsafat hukum terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, kedua, dan keempat yang berisikan kata-kata peri keadilan, adil, dan keadilan sosial. Filsafat hukum merupakan filsafat praktis. Hal ini lebih banyak dikemukakan para ahli di dunia Anglo-Saxon atau Amerika. Dapat kita artikan bahwa filsafat hukum agar mudah diterapkan harus disusun pula teori hukumnya, atau kita hubungkan dengan pemikiran jurisprudens, dapat dikatakan sama artinya. Kalau kita ambil contoh filsafat terapan adalah peranan hukum sebagai sarana pembangunan, atau sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe, yakni Law as a Tool Social of Engineering, yang menggambarkan situasi Amerika Serikat di mana masyarakat Amerika Serikat yang ras discriminated. Hal ini bertentangan dengan konstitusi Amerika itu sendiri. Antara lain dikatakan bahwa warga negara Amerika Serikat equality before the law, atau semua orang sama di hadapan hukum. Jadi, konsep ini hanya dapat diterapkan di Amerika saja. Sedangkan filsafat praktis, contohnya konsep hukum sebagai sarana pembangunan, sebagaimana diungkapkan oleh Mohtar Kussumatmadja, di mana hal ini mudah diterapkan di dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun menuju modernisasi. F. Filsafat hukum merupakan filsafat teoritis. Pandangan ini pada umumnya diungkapkan oleh para ahli yang berasal dari Eropa kontinental. Antara lain dikemukakan oleh Freud. Menurut Freud, Inleiding tot de Rechtswetenschap, bahwa ilmu hukum meliputi Rechtsdogmatik, Algemene Rechtslehre, atau termasuk di dalamnya teori hukum, ketiga Rechtssosiologie, Rechtsvergelking, Rechtshistorie, Rechtspolitik, kemudian Rechtsfilosofi. Jadi pengertian teoritis di sini bahwa filsafat hukum dibicarakan tersendiri, begitu pula dengan teori hukum, termasuk bagian dari Algemene Rechtslehre. Adapun yang menjadi latar belakang mengapa demikian, yakni di mana masyarakat Eropa pada umumnya bersifat konservatif. Tujuan hukum hanya ketertiban guna menciptakan keadilan. Tidak akan terjadi bahwa hukum dapat berperan untuk merubah perilaku masyarakat secara konservatif. Orientasi masyarakat Eropa adalah pada masa keemasannya yang terjadi pada abad yang telah lampau. Jadi, jika ada perubahan, berarti masa keemasan tersebut akan pudar. G. Bender berpendapat bahwa filsafat adalah genus, filsafat etika adalah spesies, dan filsafat hukum merupakan subspesiesnya. Ruang lingkup filsafat menurut Aristoteles meliputi yang pertama, logika, yang kedua, filsafat teoritis yang meliputi ilmu pengetahuan alam, matematika, kemudian metafisika. Ketiga, filsafat praktis yang meliputi etika, politik, ekonomi. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat etika yang mengatur tingkah laku manusia, baik atau buruk.
Bagian yang lainnya dari filsafat etika adalah kesopanan, kesusilaan, dan agama. Poetika atau estetika, misalnya kesenian dan lain sebagainya. Menurut apa yang terdapat dalam ensiklopedia, bahwa filsafat hukum meliputi metafisika, logika, filsafat mengenal, filsafat pengetahuan, filsafat alam, filsafat kebudayaan, etika, estetika, dan filsafat manusia. Filsafat hukum merupakan bagian dari ilmu-ilmu hukum. Hal ini dikemukakan antara lain oleh Freud, Zevenbergen, dan Utrecht. Adapun yang menjadi masalah filsafat hukum adalah pertama, masalah tujuan hukum yang meliputi ketertiban guna mencapai keadilan sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe, kepastian hukum, kedamaian, kebahagiaan, hukum sebagai alat pembangunan masyarakat. Yang kedua, masalah mengapa orang menaati hukum antara lain yakni karena hukum berasal dari Tuhan, berasal dari kebiasaan orang yang bijaksana, berasal dari kesusilaan, berasal dari persetujuan. Ketiga, masalah negara berhak menghukum antara lain seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu teori kedaulatan negara. Yang keempat, masalah hukum dengan kekuasaan, seperti diungkapkan oleh Mohtar Kusumatmaja bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kealiman. 5. Masalah pembinaan hukum. Menurut Mohtar Kusumatmaja, masalah tersebut meliputi kegiatan-kegiatan A. Mempertahankan hukum yang pernah ada yang dianggap masih memadai. B. Memperbaharui atau merubah undang-undang yang pernah ada atau masih dianggap bisa dipergunakan. Kemudian yang keenam, masalah hakikat-hakikat hukum. Yang pertama, asal mula teori hukum sendiri atau teori imperatif. Didukung oleh teori-teori A. Teokrasi, B. Kedaulatan hukum, C. Kedaulatan negara, D. Perjanjian masyarakat. Kemudian perjanjian masyarakat berarti asal mula hukum datang atau karena adanya perjanjian atau kontrak sosial sebagaimana diungkapkan oleh Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Pendapat Hobbes antara lain dalam teorinya homo homini lupus hominum contra homines, akhirnya pactum oninus, dan akhirnya pactum subjectinius. Konstruksinya monarki absolut. John Locke, teorinya dikenal dengan pactum unionis dan pactum subjectionis dan konstruksinya monarki konstitusional. Rousseau, teori hanya mengenal pactum unionis, konstruksinya demokrasi mutlak. Kemudian, masalah-masalah filsafat hukum dilihat dari konsep-konsep dan aliran hukum. A. Aliran hukum alam, bahwa hukum berlaku universal dan abadi. Para pendukungnya adalah Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Grotius, Plato, dan Aristoteles. Kemudian yang B, aliran positivisme hukum. Ini konsepnya menganut bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat, sebagaimana diungkapkan oleh John Austin, dan merupakan kehendak dari negara, sebagaimana teori kedaulatan negara Hans Kelsen. Kemudian mazhab sejarah yang lahir di Jerman dan dipelopori oleh Carl von Savigny sebagai reaksi terhadap usaha Thibaut yang menghendaki adanya kodifikasi di Jerman. Konsep hukumnya bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Kemudian aliran social jurisprudence yang dipelopori oleh Eugen Achlitz, akan tetapi ternyata kurang berkembang di Amerika Serikat. Konsep hukumnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian aliran pragmatic legal realism yang lahir di Amerika Serikat dengan pelopornya yakni Roscoe. Konsep hukumnya bahwa hukum dapat berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau law as a tool social of engineering. F. Aliran Marxist jurisprudence yang dipelopori oleh Marx bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada golongan proletar atau golongan ekonomis yang rendah. Kemudian G. Anthropological jurisprudence yang dipelopori oleh Northrop dan McDougall bahwa hukum
mengandung sistem nilai. Kemudian H. Mahsad Unpad, lahir pada tahun 1976, pencetusnya adalah Mohtar Kusumaatmadja, bahwa konsep hukumnya adalah hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ini memodifikasi konsep Roscommon, yaitu Law as a Tool Social of Engineering. Baik, setelah membaca buku tersebut, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa itu filsafat hukum. Jadi, filsafat hukum dalam buku ini yakni pemikiran kritis dan mendasar tentang hukum dalam arti yang seluas-luasnya. Ia menyelidiki bahwa mengapa hukum itu ada, apa tujuan hukum itu, dan dari mana hukum itu bersumber, serta bagaimana hukum itu dijalankan. Dalam pandangannya, filsafat hukum juga berkaitan erat dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah atau yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, kalimat mana yang menarik dalam buku tersebut, dilihat dari halaman 8 mengenai masalah filsafat hukum, mengenai hubungan hukum dengan kekuasaan. Mohtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kealiman. Kemudian untuk kesimpulannya setelah saya membaca buku ini adalah dalam buku ini filsafat merupakan disiplin ilmu yang menempatkan hukum dalam ruang refleksi kritis moral agar hukum tidak hanya sah secara formal, akan tetapi juga adil secara substansial dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian bagaimana sih relevansinya dengan konteks saat ini? Yakni hukum bukan hanya sekedar sistem atau peraturan, tetapi hukum juga harus bisa mencerminkan nilai dan keadaban suatu bangsa. Di tengah tantangan kehidupan, kekaburan moral hukum, dan pluralisme nilai, filsafat hukum hadir menjadi kompas normatif yang sangat dibutuhkan. Kemudian pertanyaan yang terakhir mengenai kasus penjelajahan gua. Kasus Peninsular Explorers secara tajam menguji antara hukum tertulis dengan keadilan yang hidup dalam hati nurani manusia. Jika dilihat dari kacamata positivisme hukum, pembunuhan merupakan suatu pelanggaran hukum, tidak peduli apa itu situasinya. Namun, pendekatan ini terlalu sempit dan mengabaikan realitas ekstrim yang dihadapi para terdakwa. Justru disinilah hukum harus ditafsirkan secara kontekstual. Dalam kondisi hidup atau mati, tindakan mereka bukan hanya sekedar melanggar norma, melainkan upaya terakhir untuk bertahan hidup. Argumen dari aliran hukum alam lebih masuk akal dalam hal ini karena hukum seharusnya berpihak pada akal sehat dan keadilan substantif. Sementara pendekatan realisme hukum ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan respons dari masyarakat. Jika hukum dijalankan secara kaku hingga menghukum orang yang ingin hidup, maka legitimasi hukum juga bisa runtuh. Oleh karena itu, menurut hemat saya, bahwa pembebasan atau grasi terhadap para terdakwa adalah bentuk keadilan yang sejati, karena hukum tidak hanya menjadi alat logika formal, akan tetapi harus hadir sebagai cerminan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.